Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Alilis Hamadi dengan 3 digit NIM terakhir 150 dari kelas TIE. Di video kali ini saya akan membahas pemartisian statis jenis-jenis memori pada komputer. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengingat informasi secara elektronik. Ini bisa berupa instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program atau data yang disimpan untuk pengolahan lebih lanjut. Memori dalam komputer dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses secara sementara, dan ROM, atau Read Only Memory, yang menyimpan informasi yang tidak berubah, dan digunakan untuk booting sistem dan menyimpan firmware. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis memori lainnya, seperti cache memory dan virtual memory, yang memiliki peran khusus dalam meningkatkan kinerja sistem. Klasifikasi memori. Memori komputer dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Berikut adalah klasifikasi umum dari memori komputer. Berdasarkan sifatnya. Volatile memory. Memori yang kehilangan data saat daya listrik dimatikan. Contohnya adalah RAM. Lalu non-volatile memory. Memori yang dapat menyimpan data bahkan ketika daya listrik dimatikan. Contohnya adalah ROM dan flash memory. Berdasarkan fungsinya, RAM digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan oleh CPU, memiliki akses yang cepat dan efisien. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang tidak berubah selama proses komputer beroperasi. Biasanya digunakan untuk menyimpan firmware. Cache memory digunakan untuk menyimpan salinan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat akses data. Lalu virtual memory digunakan untuk menyediakan ruang penyimpanan tambahan dengan menggunakan bagian dari hard drive sebagai ekstensi RAM. Ini membantu sistem mengatasi keterbatasan RAM fisik. Lalu berdasarkan lokasinya. Internal memory, memori yang terpasang langsung di dalam CPU, seperti cache memory level 1, cache memory level 2, dan cache memory level 3. External memory, memori yang terpisah dari CPU dan biasanya terhubung melalui bus eksternal, seperti RAM dan ROM yang terpasang di motherboard. Berdasarkan waktu akses, memiliki waktu akses yang cepat, biasanya dalam rentang nanosecond seperti cache memory. Memori tertunda memiliki waktu akses yang lebih lambat, biasanya dalam rentang mikrosecond hingga milidetik, seperti RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory, merupakan salah satu komponen kunci dalam sebuah sistem komputer, dan kapasitas kecepatannya berpengaruh langsung terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, pemilihan dan konfigurasi RAM yang tepat sangat penting dalam merancang atau meningkatkan kinerja sebuah komputer. Jenis RAM. Pertama ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer. DRAM menyimpan data dalam bentuk kapasitor yang harus secara teratur diperbarui atau reverse untuk mempertahankan isi datanya. Ini adalah jenis RAM yang sering ditemukan dalam modul DIMM, Dual Inline Memory Module, yang digunakan pada motherboard komputer. SRAM, Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan DRAM. SRAM tidak memerlukan proses refresh seperti DRAM karena ia menggunakan flip-flop untuk menyimpan data. SRAM umumnya digunakan sebagai cache memory dalam CPU dan memiliki waktu akses yang sangat cepat. Lalu ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Jenis DRAM yang disinkronkan dengan clock sistem komputer. Ini memungkinkan SDRAM untuk beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. SDRAM digunakan dalam berbagai modul DIMM dan telah berkembang menjadi berbagai standar seperti DDR, Double Dead SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4, dan sebagainya.
Lalu ada DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah evolusi dari SDRAM yang menggunakan teknologi transfer data ganda. Ini berarti DDR SDRAM dapat mentransfer data pada kedua sisi siklus clock, meningkatkan throughput data dibandingkan SDRAM konvensional. Lalu ada DDR2, DDR3, DDR4, dan lain-lain. Ini adalah standar-standar yang mengikuti evolusi DDR SDRAM dengan peningkatan kecepatan, efisiensi, daya, dan kapasitas. Setiap standar menawarkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan pendahulunya. Dengan DDR5 menjadi yang terbaru dan memiliki kemampuan transfer data yang lebih tinggi dan efisiensi daya yang lebih baik. Lalu LPDDR, Low Power Double Data Rate SDRAM, adalah varian dari DDR SDRAM yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. LPDDR menawarkan efisiensi daya yang lebih tinggi daripada DDR biasa, sehingga memungkinkan perangkat mobile untuk beroperasi dengan daya yang lebih rendah. HBM, High Bandwidth Memory, adalah jenis RAM yang dirancang khusus untuk meningkatkan bandwidth dan efisiensi dalam penggunaan memori pada kartu grafis dan komputer high performance. HBM menyediakan jalur memori yang lebih lebar dan kapasitas yang lebih tinggi daripada RAM konvensional, dengan menempatkan chip memori secara fisik lebih dekat dengan prosesor grafis. Selanjutnya ROM, Read Only Memory. ROM adalah jenis memori non-volatile yang berbeda dari RAM, karena data yang disimpan di dalamnya tidak dapat diubah setelah diprogram. Ini berarti informasi yang disimpan dalam ROM tetap ada bahkan ketika daya listrik dimatikan. Fungsi utama ROM digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh sistem komputer. Untuk melakukan fungsi dasar seperti proses booting atau inisialisasi perangkat keras. ROM juga digunakan untuk menyimpan firmware system seperti BIOS, Basic Input Output System, pada motherboard komputer. Karakteristik ROM, salah satu karakteristik utama dari ROM adalah ketidakmampuannya untuk ditulis ulang setelah diprogram. Ini membedakannya dari RAM yang dapat ditulis dan diubah oleh CPU. ROM juga memiliki waktu akses yang lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Lalu kita masuk pada contohnya. Pertama ada HDD, Hard Disk Drive. Adalah salah satu jenis memori sekunder yang paling umum digunakan dalam komputer. Ini menggunakan piringan magnetik yang berputar dan kepala pembaca pancar untuk menyimpan dan membaca data. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan relatif murah, namun memiliki waktu akses yang lebih lambat dibandingkan dengan media penyimpanan yang lebih baru seperti SSD. Lalu ada SSD, Solid State Drive, adalah alternatif yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap goncangan daripada HDD. Ini menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan data dan tidak memiliki bagian bergerak. SSD memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat daripada HDD, yang membuatnya menjadi pilihan yang paling populer untuk meningkatkan kinerja sistem. Lalu Hybrid Drive. Hybrid Drive menggabungkan keuntungan dari HDD dan SSD dalam satu perangkat. Ini memiliki sektor-sektor yang disimpan di SSD untuk mempercepat waktu akses ke data yang sering digunakan. Sementara sektor-sektor yang lain disimpan di HDD. Hybrid Drive mencoba untuk menggabungkan kapasitas penyimpanan besar dari HDD dengan kinerja cepat SSD. Lalu Optical Disk, seperti CD-ROM, DVD-ROM, dan Blu-ray, digunakan sebagai media penyimpanan yang dapat dilepas pada komputer. Mereka menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan piringan ringan. Piringan optik yang dilapisi dengan lapisan reflektif. Optical disk biasanya digunakan untuk menyimpan data, musik, video,
dan instalasi program. Lalu, USB flash drive adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan data. Mereka memiliki ukuran fisik yang kecil dan dapat dengan mudah dipindahkan antar perangkat. USB flash drive umumnya digunakan untuk mentransfer data antar komputer, menyimpan file cadangan, dan menjalankan sistem operasi portable. Memory cards seperti SD cards, micro SD cards, dan compact flash cards digunakan dalam perangkat portable seperti kamera digital, smartphone, dan perangkat game. Menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data dan memiliki ukuran fisik yang kecil serta kemampuan penyimpanan yang bervariasi. Terakhir, kesimpulan. Dalam memilih memori untuk kebutuhan komputer terdapat beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan, antara lain kapasitas, tipe memori, kecepatan, jumlah, slot memori, merek dan kualitas, ketersediaan dan harga, serta kompatibilitas dengan sistem yang ada. Dengan memperhatikan semua faktor ini, Anda dapat memastikan bahwa memori yang Anda pilih dapat memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan kebutuhan sistem komputer Anda. Selain itu, penting untuk memilih memori dari produsen yang terpercaya dan memiliki reputasi baik untuk memastikan kualitas, keandalan, dan dukungan teknis yang memadai. Dengan demikian, pemilihan memori yang tepat akan membantu meningkatkan kinerja dan fungsionalitas sistem komputer Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.